Buah salak, buah mangga boleh diambil di warung-warung. Jangan pernah engkau lupa untuk hormat kepada guru. Shalom, sahabat yang dikasihi Kristus. Kita bertemu lagi dalam YouTube channel Hidup Karena Kasih Karunia Allah. Terima kasih untuk waktu yang Anda luangkan bersama kita untuk belajar firman Tuhan, mengenali lebih dalam lagi kasih Allah bagi kita, dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, saat ini kita akan melakukan ibadah kita bersama-sama. Mari kita mulai dengan berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk segala sesuatu yang kami sudah rasakan, kami sudah alami, kami sudah nikmati, kami sudah jalani dalam kehidupan kami, sehingga banyak hal-hal yang luar biasa Bapa yang kami rasakan dan sungguh ajaib hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Bapa, saat ini kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman yang Tuhan berikan menuntun kami setiap langkah kami untuk hidup dalam kasih karunia-Mu dan kebenaran-Mu saja, dan muliakan Engkau dalam setiap aktivitas kami, sehingga banyak jiwa dan kami sendiri dibawa setiap hari pada pertobatan yang baru dan semakin dekat pada Tuhan dan hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa atas segalanya. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami, mendengar doa kami ini Tuhan, dan menyempurnakannya supaya layak di hadapan-Mu, dan Engkau berikan jawaban yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan, Raja dan penembus hidup kami yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Sahabat seiman, renungan pagi kita pada hari ini berjudul Sembahlah Sang Pencipta. Mari kita baca ayat hafalan bersama-sama. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air. Wahyu 14 ayat 7. Saudaraku, tugas menyembah Allah didasarkan atas fakta bahwa Ia adalah Khalik, Pencipta, dan bahwa semua makhluk yang lain diciptakan olehnya. Dan di mana saja di dalam Alkitab tuntutan untuk menghormati dan menyembahnya di atas Allah-Allah bangsa-bangsa kafir dinyatakan. Di sana dikutip bukti kuasa penciptaannya. Dalam Wahyu 14, manusia disuruh untuk menyembah Khalik, dan nubuatan itu menunjukkan suatu golongan yang sebagaimana Alkitab dari Pekabaran rangkap 3 memelihara perintah-perintah Allah. Dalam Wahyu 14, manusia disuruh untuk menyembah Khalik, dan nubuatan itu menunjukkan suatu golongan yang sebagai akibat dari Pekabaran rangkap 3 memelihara perintah-perintah Allah. Salah satu perintah itu menunjuk langsung kepada Allah sebagai pencipta atau Khalik. Perintah keempat menyatakan, tetapi hari ketujuh adalah sabat Tuhan Allahmu, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Tertulis dalam Keluaran 20 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Mengenai hari Sabat, lebih jauh Tuhan berkata bahwa itu adalah menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Yeskel 20 ayat 20. Pentingnya hari Sabat sebagai peringatan penciptaan adalah bahwa itu terus mengingatkan alasan yang benar mengapa Allah patut disembah. Sebab Dia adalah Khalik, pencipta, dan kita adalah makhluk-makhluknya. Oleh sebab itu, hari Sabat menjadi dasar dari penyembahan ilahi, karena pemeliharaan hari Sabat mengajarkan kebenaran agung ini, ciptaan dan penciptanya, dalam cara yang paling berkesan, dan tidak ada lembaga atau institusi lain yang melakukan ini. Dasar yang benar penyembahan ilahi bukan hanya hari ketujuh saja, tetapi dalam semua penyembahan yang ditemukan dalam perbedaan yang jelas antara Khalik pencipta dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Fakta besar ini tidak pernah usang, ketinggalan zaman, dan tidak boleh dilupakan. Andrews J.N. History of the Sabbath pasal 27 adalah untuk menjaga agar kebenaran itu tetap berada dalam pikiran manusia, sehingga Allah menetapkan hari Sabat itu di Taman Eden. Dan selama fakta bahwa Ia adalah pencipta kita
yang menjadi alasan mengapa kita menyembah Dia. Selama itu pula hari Sabat itu akan terus menjadi tanda dan peringatannya. Sekiranya hari Sabat itu dipelihara secara universal, pikiran dan kasih sayang manusia akan dituntun kepada Khalik Pencipta sebagai tujuan penghormatan dan penyembahan, dan tidak akan pernah ada penyembah berhala, ateis, atau orang kafir. Pemeliharaan hari Sabat adalah tanda kesetiaan kepada Allah yang benar, Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Seterusnya, bahwa pekabaran yang memerintahkan manusia menyembah Allah dan menuruti perintah-perintahnya, terutama memanggil mereka untuk memelihara perintah atau hukum keempat. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 457 dan 458. Sahabat dalam Yesus, Alkitab merupakan kumpulan firman yang Tuhan berikan kepada manusia sebagai pedoman dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang mana sesuai dan seturut dengan kehendak-Nya. Dalam Alkitab sendiri terdapat banyak sekali teladan dan contoh hidup yang seharusnya manusia ikuti sebagai ciptaan Allah yang istimewa. Manusia ada semata-mata sebagai makhluk yang menyembah dan memuliakan Allah penciptanya. Oleh karena itu manusia diberikan segala sesuatu yang tidak dimiliki oleh ciptaan lainnya, yakni seperti akal budi dan perasaan yang seturut dengan penciptanya. Dalam Alkitab juga dapat ditemukan mengenai penyembahan yang benar menurut Alkitab sendiri. Pada dasarnya manusia memang telah lama dan setia dalam menyembah Allah. Namun apakah penyembahan yang dilakukan itu seturut dengan hari Allah dan menyenangkannya? Oleh karena itu diperlukan iman dan kasih yang besar untuk memahami itu semuanya kembali. Penyembahan yang benar harus tertuju kepada Allah dalam pertobatan. Penyembahan yang benar bukan untuk menyenangkan diri sendiri dan orang lain, tetapi untuk menyenangkan Allah saja dan memuliakan nama Tuhan. Penyembahan yang benar tidak melibatkan tradisi manusia agar bisa diterima, tetapi melibatkan kehendak Allah yang benar dalam hidup kita, yang Allah sendiri contohkan dan Allah ingin kita lakukan. Penyembahan yang benar melibatkan roh dan kebenaran. Menyembah kepada Allah sejatinya harus dan wajib ikut dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga apa yang jahat dan tidak berkenan yang timbul dalam diri manusia boleh disingkapkan dari hadapan kita, sehingga ketika memberikan penyembahan terpampang jelas kerinduan kita di hadapan Allah. Kebenaran adalah firman Allah, sehingga ketika melakukan penyembahan juga haruslah seturut dilakukan dengan kebenaran Allah. Penyembahan yang benar menurut Alkitab pada dasarnya adalah untuk menyenangkan dan memuliakan Allah, sehingga Allah boleh disenangkan di atasnya. Segala sesuatu yang megah dan gemerlap di mata manusia tidak akan berarti apa-apa di hadapan Allah. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu dan arahan-Mu Bapa dalam hidup kami, untuk kami menyembah sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kekudusan yang Tuhan ingin kami lakukan, sehingga kami Tuhan hidup karena menikmati segala kebesaran, kemuliaan, dan kasih karunia-Mu saja. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami, dan biarlah kami mengagungkan Engkau dalam setiap ibadah kami. Dalam nama-Mu Yesus Tuhan dan penebus dosa kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Bu Ratna beli tomat merah bukan masak hati. Untuk engkau semua sahabat, guru adalah orang yang harus dihormati. Horas.